baik, karena disaksikan oleh orang-orang yang mengucap itu. Tapi sebaliknya, setelah itu ada juga jenazah yang lewat, tapi yang disampaikan tidak baik, kurang baik. Maka Umar pun juga berkata, wajabat, pasti ini. Yang satu dipuji pasti, yang satunya dijelekkan pasti. Faqala Abul Aswad, ma wajabat ya Amiral Mu'minin. Maksudmu apa wahai Amirul Mukminin? Yang dimaksud dengan pasti-pasti itu, Umar bin Khattab Amirul Mukminin ini meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ketika ada orang yang meninggal jenazah, kemudian dia dipuji karena keimanannya, keislamannya, maka pasti itu akan menjadi persaksian bagi yang bersangkutan. Maka disampaikan, ayyuma muslim syahida lau arba'ah bi khairin adkhalahul jannah. Disampaikan kemudian oleh Rasulullah, ya Amiral Mukminin, qala qultu kama qala Rasulullah sallam, ayyuma muslimin. Saya ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Siapapun seorang muslim, siapapun dia, kalau yang bersaksi atasnya 4 orang. Ini Pak, ada 4 orang yang bersaksi bi khairin, tentang kebaikannya, tentang kesolehannya, maka adkhalahu Allahul jannah. Kalau ada 4 orang yang bersaksi pada suatu jenazah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Terus qala faqulna wa thalatha, maka kami yang mendengar itu nanya, loh iya kalau 4 Rasul, lah kalau 3 bagaimana Rasul? Kalau 3 orang yang bersaksi bagaimana ya Rasul? Faqala wa thalatha, 3 juga termasuk. Jadi kalau ada yang bersaksi bahwa ini orang baik, 3 orang masuk surga. Wasalasa. Qala faqulna wathnani. Gak cukup katanya. Mereka nanya lagi lah, terus kalau misalnya cuma 2 orang bagaimana Rasul? Yang bersaksi bahwa dia ini orang baik. Qala wathnani. Iya wis, 2 orang juga masuk. Gitu. Minta 4 orang. Kalau 3 gimana? Ya wis 3. Nah, kalau nggak sampai 3 gimana Rasul? 2 orang, ya wis 2. Terus, thumma lam nas'alhu anil wahid, wa kadarahu al-Bukhari wa Tirmidzi wa Nasa'i min hadits Dawud bin Abil Faradbih. Nah, kalau sudah dibilang 4, 3, 2, nah pas giliran mau bilang yang 1 itu gak betul Pak. Kalau misalnya yang baik itu cuma 1 orang yang ngomong gimana? Jadi cuma sampai di 2 orang saksi itu. Jadi kalau orang itu dia saksinya 2 orang, bagi orang yang meninggal itu orang yang baik, menganggap dia baik, 2 orang bersaksi, maka insya Allah menjadi jalan bagi dia untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dengan barokah Al-Quran yang kita kaji, dengan barokah majlis ilmu ini, semoga kelak yang bersaksi kepada kita lebih banyak lagi ya, dari puluhan, ratusan, semoga ribuan, jutaan bersaksi dengan kebaikan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Loh kayak gak pede Pak. Semoga yang bersaksi banyak buat kita semua. Amin ya rabbal. Ya kalau Bapak ragu-ragu saya tak tebelno ae amin. Iya, wis amin pokoknya Pak. Makanya jangan lupa dengan rahmat Allah, wis sudah. Jadi kita ini enggak bisa ngandalkan ibadah, ngandalkan amal soleh, enggak nutut. Wis DP astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma irhamna.
birahmatika, birahmatika. Wis itu aja terus, Pak. Wis. Kita ini menuntut apa sama Allah ini? Lawang semuanya ini pemberian Allah, mau nuntut kita ya? Enggak bisa. Nikmat yang Allah berikan, walaupun seperti sesulit apapun kita ini, ya Allah, semuanya pemberian Allah. Makanya ya sudah, kita minta rahmatnya Allah sudah. Dengan rahmat Allah, yang penting kita ini tetap ikhlas, istiqomah, insya Allah, dengan memohon rahmat dari Allah. Semoga nanti kita semua dibarokahi Al-Quran dengan husnul khatimah, yang bersaksi nanti bukan hanya 400-an, ribuan, jutaan orang yang bersaksi dan mendoakan kita semua kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah. Sudah. Wis, kalau sekiranya kita ini gak nutut, dengan rahmatmu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, gitu. Mengandalkan ibadah, wong sholat tahajud kadang kebablasan, sholat subuh kadang telat, mau apa ini? Sudah, wis, dengan rahmatmu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah. Alasan banyak ya Pak ya, Pak, alasan banyak. Aduh wis gak nutut aku, aduh wis, iya, wis nang jeding, wis macam-macam alasan. Wis sudah, dengan rahmat Allah, wis sudah, dengan rahmat Allah, meminta rahmat Allah. Jadi kita ini selain bersaksi untuk umat yang lain, kita juga akan bersaksi kepada sesama umat Muhammad. Ya, makanya hati-hati kalau bersaksi. Nah terus gimana Ustaz? Ya kita sepengetahuan kita. Kalau misalnya dia sering ke masjid, wah ini orang soleh ini, orang yang bersungguh-sungguh. Ya pokoknya yang kita lihat, apa yang kita ini, yang kita saksikan, yang kita persaksikan itu, yang kita lihat itu. Insya Allah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan yang gini ini kan urusan berat ini Pak ya, Masya Allah. Selanjutnya disampaikan, wa qala Ibnu Mardawi haddatsana Ahmad bin Utsman bin Yahya haddatsana Abu Kilabah Ar-Raqashi haddatsana Abul Walid haddatsana Nafi' bin Umar haddatsani Umayyah bin Saffan an Abi Bakar bin Abi Zuhair Ats-Tsaqafi an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naba'ati yaqulu yushiku an tu'allimu khiyarakum min shirarikum. Qalu bima ya Rasulullah? Bithana'il hasan wa thana'is sayyi antum syuhada. Kata Rasulullah, hati-hati ini dengan persaksian kita itu, tentang kita ini mengakui kebaikan seseorang atau mengecap tentang kejelekan seseorang. Kenapa? Karena setiap dari kita ini akan menjadi saksi, menjadi saksi. Makanya bahasa banyak ulama-ulama dulu berkata, kalau kita ini nanti di dunia sering dalam satu majelis, sering dalam satu majelis ilmu, majelis zikir, pas nanti di surga kok enggak ada, tolong dicari, jangan cuma dicari, ditanya, nanti enggak ada orangnya, wis tak cari pokoknya gak ono lho, jangan tanya, Gusti pun direncang kula. Biasa lo kalau duduk itu di depan. Oh. Halo? Contoh. Jadi kita itu nanti saling bersaksi. Makanya suruh cari kalau tidak ada. Sholat ke masjid. Biasanya kalau sholat sebelah saya di saf pertama. Tanya kalau enggak ada kepada Allah. Bahkan saya pernah baca, bahkan nanti walaupun di hatinya ada kalimat
La ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Rasulullah itu, Muhammad sudah itu, aku ampuni umatmu, naik semua. Rasulullah masih belum bersujud lagi. Rasulullah ketika bersujud, Allah itu dengan maha rahman rahimnya, kamu sih bersujud aja sih Muhammad, kamu minta apa? Tolong ya Rabbi. Rasulullah itu tahu ada umatnya itu paling bawah. Wah, kelas ekonomi paling ngisor, Pak. Wis, gak ada lagi kelas-kelas berikutnya. Dia teriak-teriak Muhammad, Muhammad. Dengar Rasulullah itu, Pak. Makanya, Masya Allah, jangan lalai dengan zikir, jangan lalai dengan sholawat. Iya, sudah, sholawat itu kan amalan yang penuh dengan rahmat, dengan kemudahan. Gak pakai ijazah amalan sholawat itu. Siapa saja boleh. Harus dari mana? Dapat ijazah? Gak ada. Kalau amalan kan zikir ini dari siapa, dari siapa. Fatihahnya ke siapa. Tapi kalau sholawat, perbanyak sholawat. Habis subuh 400, habis maghrib 400. Kalau nggak bisa 400, 200, 100. Setiap saat sholawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus begitu. Siapa yang mau kita gandoli, Pak? Kalau bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Ibnu Majah an Abi Bakr an Abi Syaibah an Yazid bin Harun wa rahul Ahmad bin Ziyad Harun wa Abdul Malik dan seterusnya. Terus melanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, wa ma ja'alnal qiblata allati kuntu alayya illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala qiwa wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Jadi kenapa berkaitan dengan perpindahan kiblat ini? Lina'lama, agar aku tahu, kami tahu, kata Allah, siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membangkang, tidak tunduk kepada Rasulullah. Kenapa? Karena itu menjadi berat bagi orang-orang yang tidak mau taat. Disampaikan di sini, inna masyara'na laka ya Muhammad at-tawajjuh awalan ila Baitil Maqdis. Kata Allah, sesungguhnya kami yang mensyariatkan untukmu Muhammad, kiblatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kami yang menentukan. Summa sarrafnaka anha ilal Ka'bati liyudhhira hala ma yattabi'uka wa yuti'uka. Kata Allah, kemudian setelah kami mensyariatkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis, kami pindah itu, kami ubah itu kiblat menghadap ke Ka'bah. Untuk apa? Untuk kami tahu siapa yang taat kepada kami dan kepadamu, siapa yang mengikutimu dan siapa yang menentang apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Wa yastaqbilu ma'aka hina tawajjahta mimma yanqalibu ala kibai ay murtaddan an dinihi wa in kanat lakabiratun. Bahwa setelah tahu pindahnya kiblat itu, maka mereka yang taat akan mengikutimu Muhammad. Yang hatinya itu gampang tunduk kepadamu, kepada Allah, akan mengikutimu Muhammad, sebagaimana engkau menghadap ke kiblat yang telah dirubah itu. Maka orang-orang yang murtad dan yang keluar, yang tidak mau mengikutimu, yang keluar dari agamanya, sungguh itu karena berat, angkuh, sombong untuk melakukan ini. Kenapa? Karena pindahnya mereka untuk menghadap ke Ka'bah dari Baitul Maqdis, sesungguhnya ini adalah sesuatu urusan yang besar berkaitan dengan jiwa-jiwa yang di situ Allah memberikan hidayah
kepada hati mereka. Masya Allah. Semoga kita semua selalu dirahmati Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqanu bi tasdiqir rasul. Kenapa? Kalau sudah iman kepada Rasulullah, hatinya sudah mantap, enggak pakai bingung, enggak pakai nanya. Rasulullah sampaikan, pindah, Pak. Hatinya gitu. Sama dengan begini, Pak. Aku loh, kok gak tahu ketok ya, memedi, kok gak tahu lihat hantu. Kenapa? Karena panjenengan sudah imannya sudah bulat, mantap, sudah yakin. Iya. Loh banyak loh Pak, orang yang hafal Quran, orang yang sering istiqomah baca Quran, tapi ya sering kesurupan. Ini. Jadi kalau sudah mantap itu tidak ada ketemu seperti itu. Sudah mantap hatinya. Sama. Kalau sudah Allah melalui Rasulnya menyampaikan pindah kiblatnya, maka siapapun itu, karena itu adalah dari Allah, karena itu dari utusan Allah, maka dia akan membenarkan apa yang telah digariskan itu. Wa anna kullama ja'a bi fawwal haq. Kenapa? Karena semua yang datangnya dari Allah, semua yang datangnya dari Rasulullah itu adalah kebenaran. Alladzi la mariyata fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna Allah yaf'alu ma yasha' wa yaqumu ma yurid, falahu ayyukallifa ibadahu bima syaa wa yansikhu ma yasha. Maka di sini disampaikan sesungguhnya Allah itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, yaf'alu ma yasha. Dan Allah menentukan suatu ketetapan hukum sesuai dengan keinginan Allah, dan Allah akan memberikan kewajiban kepada hambanya sesuai dengan kehendak Allah, mau menghapus hukum, mau mengganti hukum sesuai dengan kehendak Allah. Fa'alul lima yurid. Itu terserah Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak. Walahul hikmah at-tammah wal hujjatul balighah. Di situ ada hikmah yang sempurna dan pembenar yang sempurna tentang hal tersebut, yang berkaitan dengan orang-orang yang tidak menerima karena hatinya yang bermasalah, hatinya sakit. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kadang orang diingatkan temannya enggak terima, diingatkan keluarganya enggak terima. Na'udzubillah. Masya Allah. Semoga kita ini Pak, Bu, dikumpulkan dengan orang-orang yang baik dan mau menerima hal-hal yang baik, walaupun kadang mungkin pahit. Semoga kita semua dilapangkan hati, dibukakan hati untuk menerima kebaikan-kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu kullama hadatha amrun ahdatha lahum syakkan kama yahsulu lil ladzina amanu iqrarun wa tasdiqun. Kenapa? Karena kalau hatinya kotor, hatinya enggak bersih, mau menerima kebaikan ragu-ragu, enggak percaya, was-was. Beda sama orang yang diberi hidayah oleh Allah. Apapun. Nah, ingat kata-kata Abu Bakar. Abu Bakar, kata Rasulullah ketika baru turun dari Isra Mi'raj, wahai Abu Bakar, andaikan aku sampaikan kepadamu bahwa aku baru saja melakukan perjalanan sepertiga malam ini, sepertiga malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian aku berangkat ke Sidratil Muntaha. Apakah kamu percaya Abu Bakar? Ya Rasulullah, jangankan itu, andaikan engkau Rasulullah menyampaikan kepadaku sesuatu yang lebih dari apa yang kamu sampaikan barusan, saya akan percaya kepada. Makanya beliau disebut dengan
As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau saya sama bapak kira-kira Pak, sampean iki temen nah. Kira-kira, Masya Allah. Ini hati yang bersih. Ini enggak hatam-hatam ini satu ayat ini. Ya. Jadi inilah yang menjadi pembahasan ya dalam kesempatan surat Al-Baqarah ayat 143 ini berkaitan dengan perubahan kiblat tersebut terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 143. Baik, kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan di kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji'at fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa daraji atfatayaji ratal ya uhailal judi wal karami amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah ya rabbal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله حجة lana ya rabbal alamin. Ya Allah, kami memohon keberkahan dari Al-Quran yang kami baca, yang kami pelajari, keberkahan dari majlis ilmu yang kami ada di dalamnya. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, terimalah amal ibadah mereka, muliakanlah kedudukan mereka, jadikan ya Allah kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Ya Allah, ya Allah, bagi orang tua yang masih hidup bersama kami, ya Allah, berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka, untuk membahagiakan mereka. Ya Allah, anugerahkanlah kami dan mereka barokah dunia akhirat. Ya Allah, anugerahkanlah kami dan mereka husnul khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan yang saleh salihah.
putra-putri yang saleh-saleh dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat, dari golongan yang istiqomah dengan rahmat-Mu membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, barakahilah kami dan keluarga kami. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit, Ya Allah, sembuhkanlah kami dan mereka, rahmatilah kami dan mereka. Apabila di antara kami dan mereka, Ya Allah, saat ini menghadapi kesulitan, Ya Allah, mudahkanlah, Ya Allah, karena Engkau sebaik-baiknya penolong, Ya Allah, dan tempat kami bergantung dan bermohon hanya kepadamu, Ya Allah. Mudahkanlah kesulitan kami, Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, yang luas, yang barokah. Ya Allah, hanya kami memohon kepadamu, Ya Allah. Berkahilah rezeki kami, Ya Allah. Mudahkanlah, Ya Allah, Ya Rahman. Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.